Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dari kelompok 8, ingin mempresentasikan materi peradaban Islam di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Langsung saja, yang pertama peradaban Islam di Mesir. Jadi, sebelum kedatangan Islam di Spanyol, wilayah itu dikuasai oleh Romawi dan penduduk Yahudi. Serangan dari suku Vandal dan Arab itu terjadi sebelum Islam masuk. Penduduk Andalusia sebelum Islam itu hidup sulit di bawah kekuasaan Gatia. Islam pertama kali masuk ke Spanyol itu pada abad 711 Masehi. Dan tiga pemimpin utama yaitu Torik, dan Musa itu memimpin penaklukan. Era Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 4 periode dengan kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur. Kemudian, Reconquista itu dimulai pada pertengahan 900 Masehi, di mana kerajaan Kristen merebut wilayah Spanyol dari Muslim. Granada bertahan sebagai negara bawahan Kristen selama lebih dari 250 tahun, hingga akhirnya jatuh pada tahun 1492. Faktor-faktor seperti konflik internal, pecahnya kekhalifaan, dan invasi Reconquista itu menyebabkan kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol. Meskipun wilayah itu pernah menjadi pusat peradaban dan kemajuan pada masa keemasannya. Lanjut pada materi kedua, yaitu dinasti Fatimiyah. Jadi, dinasti Fatimiyah itu didirikan setelah perdebatan suksesi Imam Ja'far al-Sadiq. Abdullah bin Maimun itu membentuk kelompok Ismaili yang pindah ke Suriah pada 909 Masehi. Abu Abdillah al-Husain mengklaim sebagai cikal bakal al-Mahdi, mendapat dukungan dan mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika. Masa pemerintahan Al-Mu'iz, Kairo itu menjadi ibu kota, dan dinasti Fatimiyah memberikan kontribusi besar di bidang politik, filsafat, ekonomi, dan perdagangan. Namun, faktor seperti konflik, konversi kekhalifahan Sunni, dan masalah ekonomi itu menyebabkan kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah pada abad ke-12. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Murabitun dan dinasti Al-Muwahhidun di Afrika Utara. Al-Murabitun atau Al-Murawiyah adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin, seorang ulama besar yang bermazhab Maliki di Maroko Utara. Awalnya, gerakan ini berfokus pada dakwah agama di kalangan suku bangsa Barbar Sanhaja di daerah Sanhara, Maroko bagian selatan. Kemudian gerakan ini berubah menjadi gerakan politik dengan melakukan penyerangan terhadap suku barbar lainnya yang dianggap sesat. Nah, setelah kematian Abdullah bin Yasin, gerakan ini dipimpin oleh Abu Bakar bin Umar yang memindahkan ibu kota kekuasaannya ke Marrakesh pada tahun 1070 Masehi. Nah, dinasti ini berdiri pada tahun 1056 hingga 1147 Masehi. Adapun khalifahnya terdiri dari 6. Nah, dinasti Murabitun mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin, di mana mereka berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian Spanyol. Namun, setelah Yusuf wafat, dinasti ini mengalami kemunduran. Ali bin Yusuf yang menggantikan kepemimpinan tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, dan dinasti ini menghadapi berbagai masalah termasuk pemberontakan dan kegagalan dalam memperbaiki kondisi moral masyarakat. Akhirnya, dinasti Murabitun digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Nah, dinasti Al-Muwahhidun adalah nama suatu kerajaan Islam di Maghrib Afrika Utara yang pada mulanya merupakan gerakan keagamaan. Dinasti ini berdiri pada tahun 1121 hingga 1267 Masehi. Diketahui dinasti ini terdiri dari 13 khalifah. Nah, pada masa pemerintahannya, dinasti ini berhasil menaklukkan Maroko, Andalusia, dan sebagian wilayah Afrika. Mereka membangun Andalusia menjadi daerah yang teratur, makmur, dan sejahtera. Namun, kekuasaan Muwahhidun di Andalusia berakhir setelah kekalahan telak dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 Masehi. Setelah itu, Andalusia Muslim terpecah menjadi wilayah yang dikuasai oleh raja-raja Kristen dan beberapa raja kecil Muslim. Meskipun demikian, peradaban Islam di Andalusia meninggalkan warisan dalam bidang arsitektur, seni, dan intelektualitas. Selanjutnya, materi tentang Perang Salib dan akibatnya. Perang Salib adalah serangkaian perang agama antara Kristen Eropa dan Islam Asia yang berlangsung selama hampir 2 abad. Perang ini dipicu oleh keinginan Kristen Eropa untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari kekuasaan Islam.
Faktor-faktor seperti geografi, gaya hidup suku-suku Jerman, permohonan bantuan dari Kaisar Alexius Komnenos, pidato Paus Urban II, dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan pembebasan inilah yang mempengaruhi terjadinya perang salib. Kebencian terhadap kekuasaan Islam yang merambah ke Eropa dan penghinaan terhadap harga diri bangsa Eropa juga menjadi faktor penting. Kondisi kekuasaan Islam yang melemah juga mempengaruhi partisipasi Kristen Eropa dalam perang salib. Perang salib dikelompokkan dalam 3 periode. Periode pertama yang terjadi pada tahun 1905 hingga 1144 Masehi. Kemudian periode kedua yang terjadi pada tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Selanjutnya ialah periode ketiga yang terjadi pada tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Adapun dampak perang salib, pertama dampak bagi dunia Eropa. Perang salib membawa mereka ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam, mempengaruhi bidang perdagangan serta membawa pengaruh budaya barat ke dunia Islam. Bagi dunia Islam, perang salib menyebabkan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Dunia Islam juga mengalami krisis yang parah dan kekuasaan politik mereka melemah. Meskipun berhasil mempertahankan beberapa daerah, umat Islam mengalami kerugian yang besar dan terpecah belah. Materi yang saya bawakan yakni dinasti Mamluk, kemudian kerajaan Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yakni yang pertama dinasti Mamluk. Nah, kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Rusia, Kurdi, dan sebagian kecil dari bangsa Eropa. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, yang kemudian dididik dan dijadikan tentara, dan kemudian ditempatkan di tempat yang tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik As-Saleh. Mereka dijadikan pengawal dan untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Dinasti Mamalik adalah sebuah kerajaan yang berada di Mesir, yang pada awalnya merupakan daerah yang bebas dari gangguan pihak luar dan muncul dalam suasana politik secara total mengawali masa kemunduran dunia Islam. Kendati dalam keadaan demikian, terbentuklah sebuah pemerintahan yang kokoh dan dikendalikan oleh dua kelompok, yakni Mamalik Bahri dan Burji, yang mampu bertahan selama 3/4 abad. Pada masa pemerintahannya, dinasti Mamalik mengalami beberapa kemajuan, baik di bidang konsolidasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, serta bidang seni kebudayaan. Namun demikian, suatu pemerintahan tidak akan mengalami kemajuan dan tidak akan pernah bertahan lama. Pasti akan mengalami kemunduran yang sekaligus membawa kehancuran. Hal inilah yang dialami oleh dinasti Mamluk. Kemunduran dan kehancurannya disebabkan oleh adanya faktor, yakni tidak stabilnya pemerintahan disebabkan karena para penguasa ketika itu lemah. Adanya kondisi alam yang di luar dugaan mereka, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan faktor yang kedua, yakni menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamalik sampai menghancurkannya, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Mamalik ini. Kemudian kerajaan Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Nah, kerajaan Turki Utsmani, kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di dunia. Kerajaan ini didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299 di Anatolia, Turki. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Ibu kota kerajaan ini adalah Istanbul, Turki. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa ini, kerajaan ini berhasil menaklukkan banyak wilayah, termasuk Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kerajaan ini juga memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan menjadi salah satu kekuatan utama di dunia. Kerajaan Turki Utsmani memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan peradaban Islam.
Kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Eropa. Kerajaan ini juga berhasil memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kemudian yang kedua, kerajaan Syafawi. Kerajaan Syafawi ini adalah kerajaan Islam yang berpusat di Persia, Iran. Kerajaan ini didirikan oleh Ismail I pada tahun 1501 pada tahun 1501. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sangat luas meliputi sebagian besar Persia, Irak, dan Asia Tengah. Ibu kota kerajaan ini adalah Iran. Kerajaan Syafawi menjadi puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Pada masa ini, kerajaan ini berhasil menaklukkan banyak wilayah termasuk Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Kerajaan ini juga memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan menjadi salah satu kekuatan utama di dunia. Kerajaan Syafawi memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Kemudian kerajaan ini juga berperan penting dalam menyebarkan mazhab Syiah di dunia. Kerajaan ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur. Kemudian yang terakhir, kerajaan Mughal. Nah, kerajaan Mughal ini kerajaan Islam yang berpusat di India. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526. Pada masa ini kejayaannya menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar India, Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Ibu kota kerajaan ini adalah Agra, India. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar. Materi selanjutnya yakni Islam di Indonesia. Nah, Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia merupakan peristiwa bertahap yang melibatkan berbagai tokoh dan sumber informasi. Tokoh seperti Marco Polo, Muhammad Ghor, dan Ibnu Battuta memiliki peran penting dalam menyebarkan budaya dan ajaran agama Islam di Indonesia. Sumber-sumber seperti berita dari Eropa, khususnya Marco Polo, India, dan Cina memberikan pandangan yang beragam tentang penyebaran Islam di Nusantara. Sejumlah kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram memainkan peran sentral dalam perkembangan Islam di Indonesia. Samudra Pasai selain menjadi pusat perdagangan, juga menjadi tempat studi Islam pada pusat kegiatan dakwah. Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah menjadi tonggak awal perkembangan kerajaan Islam di Jawa dengan membangun Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Sementara itu, kerajaan Mataram yang berdiri pada tahun 1582 memiliki dampak signifikan dalam penyebaran dan penerapan Islam, menggantikan Kesultanan Pajang. Keseluruhan peran tokoh dan kerajaan ini memainkan peran penting dalam membentuk wajah Islam di Indonesia, memengaruhi aspek perdagangan, studi agama, dan tata pemerintahan di wilayah Sumatera, Jawa, dan sekitarnya. Sekian yang sempat saya bawakan materi pada video ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahaminya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.